Seorang siswi rela melakukan ritual pemanggilan arwah demi menemukan kakaknya yang hilang bertahun-tahun. Tapi malam itu dia dan teman-temannya melakukan satu kesalahan fatal. Mereka berhasil memanggil sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Awalnya cuma konten iseng untuk viral. Namun beberapa menit kemudian permainan itu berubah menjadi teror yang mengancam nyawa mereka satu persatu. Ini adalah cerita dari film The Ghost Game tahun 2025. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada sekelompok anak muda tersebut? Langsung saja kita masuk ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Jayong yang terbangun dan melihat sosok mendiang kakaknya. Bisa kita lihat mendiang kakaknya berjalan dengan pincang. Karena penasaran, dia pun kemudian masuk ke dalam kamar tersebut untuk mengeceknya. Dari kolong tempat tidur, dia melihat boneka milik kakaknya. Ketika dia ingin mengambilnya, tiba-tiba ternyata semua hal tadi hanyalah mimpi. Sewu yang merupakan adik tirinya Jayong sangat khawatir melihat kondisi kakaknya karena tanpa sadar dia melukai lehernya sendiri. Jayong ini terlihat masih belum bisa menerima kepergian kakaknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi saat mereka masih kecil. Kemudian dia melakukan video call bersama teman-temannya untuk membahas konten apa yang akan mereka buat untuk kontes video YouTube yang mereka ikuti. Teman-temannya ini terdiri dari Dongjun, Yeon, Miyeon, dan Giho sebagai orang yang mengajak mereka mengikuti kontes YouTube. Giho kemudian menjelaskan jika dia sudah mendapatkan ide konten yang cocok untuk mereka buat. Dan dia yakin konten ini akan membuat mereka menang dalam kompetisi. Ya, ide konten yang dimaksud Giho tidak lain adalah konten horor dengan konsep pemanggilan arwah yang tentu saja semuanya hanyalah settingan. Melihat ide yang ditunjukkan oleh Giho, Miyeon selalu saja meremehkannya. Giho kembali menjelaskan jika dia mendapatkan tautan dari seorang pelanggan. Isinya adalah sebuah ritual untuk memanggil arwah yang bisa mengetahui masa depan. Rencananya, Giho mengajak teman-temannya untuk merubah ritualnya menjadi cerita bergaya dokumenter palsu. Setelah menjelaskan idenya, yang lain pun setuju untuk melakukannya, karena itu juga hanyalah settingan untuk konten semata. Apalagi jika mereka menang, mereka akan mendapatkan uang sebesar $50.000. Tapi karena ritual itu membutuhkan 6 orang, Jayong pun mengajak adik tirinya Sewu. Merasa itu akan menjadi hal yang seru, dia pun bersedia untuk ikut. Sebelum berangkat, Jayong sempat mengambil gelang kaki mendiang kakaknya. Tapi ketika mereka berkumpul dan foto-foto bersama, Jayong kembali melihat penampakan sosok kakaknya. Setelahnya, mereka meneruskan perjalanan menuju ke lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan konten. Hingga malam hari, akhirnya mereka tiba di sebuah gedung terbengkalai sesuai informasi yang didapatkan oleh Giho. 어디야? 네. 아무 데다가 저기다. 여길 들어간다고? 무서운. Di dalam gedung tersebut, mereka pun menemukan simbol jurik yang membuat bulu kuduk merinding, dan di momen ini terlihat Yeon diam-diam menyukai Dongjun. 씨발. 제대로 찾아온 거네. 진짜 아니야? 야, 그럼 씨발. Setelah masuk lebih dalam, akhirnya mereka menemukan tempat yang dimaksud seperti video yang ditunjukkan Giho di awal film. 야, 여기다.
다른 거 찍자. 야, 진짜. 어. Melihat tempat tersebut yang begitu menyeramkan, awalnya Giho mengira jika video itu adalah settingan. Tapi ternyata memang ada air asli di sana yang dikatakan adalah tempat berkumpulnya para hantu. Tapi kembali lagi, Mion meremehkan apa yang dikatakan oleh Giho. Karena sudah kesal, akhirnya Giho sedikit emosi karena dia sudah susah payah membangun suasana horor. 왜 이렇게 짜증을 내? 리액션만 하지 말고. 오케이. Dirasa video mereka akan viral, persiapan pun akan dilakukan. Ternyata Giho tidak tanggung-tanggung dalam hal ini, karena dia sampai membawa darah sapi agar ritualnya terlihat nyata. Sambil direkam, Giho berakting seolah-olah dia melukai tangannya sendiri dan mencampur darahnya dengan darah sapi. Kemudian dengan campuran darah tersebut, dia mulai membuat gambar pentagram terbalik sebagai salah satu syarat ritual. 똑바로 안 그리냐? 야 이제 머리숱 대략 된 것 같으니까. Tapi Jaeyoung tiba-tiba nyeletuk ke teman-temannya, bagaimana kalau kita benar-benar melakukan ritualnya. Dirasa akan seru, mereka pun sepakat untuk mencoba. Kebetulan Seo juga mau menjadi objek yang akan dirasuki arwah. Mendengar semua temannya setuju, tanpa ragu Jaeyoung langsung menyayat tangannya dan mencampurkan darahnya pada gambar pentagram. Giho kemudian membagikan sebuah kertas pada semua temannya dan tulis apa yang ingin mereka tanyakan nanti. Pada kertas itu, Jaeyoung menulis apakah dia bisa bertemu kembali dengan kakaknya dan langsung memakaikan gelang kaki mendiang kakaknya pada Seo. 나 언니한테 선물 처음 받아. 질문자들은 Sesaat sebelum memulai ritualnya, Giho menjelaskan agar Seo berhenti kerusupan sebelum memindahkan kantong tasnya. Mereka semua harus mengatakan tolong pergi. Kemudian mereka semua harus pergi setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan mereka. Dan ritual pun dimulai. 그리고 질문자들은 반드시 Giho yang merasa jika semua ritual ini hanyalah omong kosong belaka, sempat merasa kecewa karena tidak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba, 뭐야? iya, Seo ternyata benar-benar kerusupan. Arwah dalam tubuh Seo kemudian memberikan jawaban dari semua pertanyaan yang mereka buat. Dari pertanyaan Mion, dia mendapatkan jawaban tidak. Dari Giho, dia mendapatkan jawaban iya. Dari Yeon, dia mendapatkan jawaban bunga atau yong. Dari Dongjun, dia mendapatkan jawaban iya. Dan Jaeyoung mendapatkan jawaban iya. Ketika keadaan semakin aneh, tiba-tiba Seo berjalan pincang yang sangat mirip dengan mendiang kakaknya Jaeyoung. Merasa sudah terlalu jauh, mereka langsung melepaskan kantong kertas pada kepala Seo dan berusaha untuk menyadarkannya. Selagi teman-teman yang lain panik, Giho justru sangat senang karena videonya pasti akan viral dan menang. Dia yang baru saja mengupload videonya kemudian menjadi bingung karena Yeon mengatakan tidak ada sinyal untuk menghubungi ambulan. Selain itu, kejadian aneh pun terus terjadi saat pintu masuknya sama sekali tidak bisa dibuka. Iya, ini adalah awal mula dari kengerian yang akan mereka alami karena sembarangan melakukan ritual pemanggilan arwah. Mion yang merasa kesal setelah mendapatkan jawaban tidak, malah mendapatkan gangguan dari arwah lain yang merasuki tubuhnya. Lalu tiba-tiba, 씨발 혼자 뭐 하냐 지금? Mion yang kerusupan arwah lain langsung berlari dan menjedot-jedotkan kepalanya ke pintu masuk sampai berdarah.
Setelah dihentikan oleh temannya, Mion kali ini malah ingin menghabisi Sewu. Tapi tanpa diduga, Giho yang juga dirasuki oleh arwah lain langsung menghabisi Mion dari belakang menggunakan patahan stick baseball milik Dongjun. Setelah kejadian itu, Giho yang tidak ingat telah menghabisi Mion menjadi sangat ketakutan. Tapi dari kertas milik Mion, Dongjun melihat jika dia membuat pertanyaan apakah dirinya bisa lepas dari Giho. Dia pun menebak jika Giho memang sengaja ingin menghabisi Mion. Disinilah sebuah fakta akhirnya terungkap. Jadi selama ini Giho memiliki rekaman jika Mion berkencan dengan gurunya sendiri. Ditambah guru itu adalah seorang wanita, alias Mion ini adalah kaum lesbong. Giho selalu mengancam Mion untuk memberikannya jawaban. Jika tidak, maka dia akan menyebarkan video tersebut. Itulah alasan kenapa dari awal omongan Giho selalu diremehkan oleh Mion yang sebenarnya tertekan karena selama ini terus diancam. Meskipun begitu, Giho tetap bersikeras jika dia sama sekali tidak ada niat untuk menghabisi Mion. Untuk membuktikan semuanya, mereka melihat kembali rekaman video di sana. Terlihat jika saat menghabisi Mion, Giho berjalan pincang sama seperti mendiang kakaknya Jayong. Giho yang masih bersikeras jika dia tidak ada niat untuk menghabisi Mion malah mendengar suara yang aneh. Lalu tiba-tiba mereka yang menggunakan senter karena lampu tiba-tiba mati menjadi semakin bingung karena Giho malah menghilang. Ternyata dia kembali dirasuki oleh arwah dan langsung menyerang Dongjun menggunakan pisau. Dari serangan itu, Dongjun mendapatkan luka di lengannya. Tapi untungnya mereka bisa melumpuhkan Giho yang kerusupan. Jayong yang merasa jika mereka telah melakukan kesalahan saat melakukan ritual, kemudian mengajak yang lainnya untuk mengulangi ritualnya. Setelah melihat video rekamannya lagi, Jayong sadar jika seharusnya mereka pergi berdasarkan urutan jawaban. Ditambah mereka juga belum sempat mengatakan tolong pergi untuk menyudahi ritualnya. Dirasa ada benarnya, mereka pun mencoba melakukannya lagi. Saat menutup mulut Giho, Dongjun melihat pertanyaan yang dibuat oleh Giho. Dia bertanya apakah videonya akan ditonton 1 juta kali dan dia mendapatkan jawaban iya. Setelah ritualnya berjalan lancar dan mereka kembali mendapatkan jawaban yang sama, kini saatnya mereka mengatakan tolong pergi. Tapi baru saja akan mengucapkannya, tiba-tiba Sewu dirasuki oleh arwah mendiang kakaknya Jayong. Meskipun awalnya ragu menyuruh arwah kakaknya untuk pergi, tapi Jayong tetap mengucapkannya setelah diyakinkan oleh Dongjun jika itu bukanlah kakaknya. 우리 이거 끝내야 돼. 이따 봐. 자영. 나가주세요. Merasa mereka telah berhasil menyudahi ritualnya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Dongjun yang merasa jika mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini, kemudian menyatakan perasaannya pada Jayong jika selama ini dia menyukainya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata perasaan Dongjun juga disambut baik oleh Jayong karena dia juga menyukai Dongjun. Tapi di sisi lain, Yeon yang menyukai Dongjun terlihat sangat panas dada. 깨. Dongjun yang kembali menyalakan lampu langsung terkejut saat melihat jika Giho sudah tewas. Dari rekaman video, mereka melihat jika Sewu membebaskan ikatan Giho sambil komat kamit. Kemudian Giho yang dirasuki arwah langsung mendiskon nyawanya sendiri menggunakan pisau.
Melihat hal itu, Yeon pun menjadi histeris karena ternyata semuanya belum berakhir. Dia yang berlari ke arah pintu malah dirasuki oleh arwah lain. Lalu tiba-tiba Dongjun yang kembali melihat HP-nya Giho malah melihat notifikasi jika videonya telah ditonton sebanyak 1 juta kali. Yang artinya apa yang dikatakan oleh si arwah menjadi kenyataan. Begitu juga dengan Mion yang tidak bisa kabur dari Giho karena berakhir tewas di tangannya. Dongjun menebak jika mereka berdua tewas setelah pertanyaan mereka menjadi kenyataan. Di momen ini, Dongjun kemudian memperlihatkan pertanyaan yang dia tanyakan, yang isinya apakah Jaeyoung juga menyukainya. Karena ternyata Jaeyoung juga menyukai dirinya, dia pun berkata tidak akan menyesal jika selanjutnya dia yang akan tewas. Tapi Yeon juga ikut menunjukkan kertas pertanyaannya yang berisi siapakah orang yang disukai oleh Dongjun. Dan si arwah memberikan jawaban Yong yang artinya adalah Jaeyoung. Dia yang dari dulu memang menyukai Dongjun mulai kehilangan akal karena ingin menghabisi Jaeyoung agar dia bisa bersama dengan Dongjun. Untungnya berkat kerjasama mereka, Yeon berhasil diikat. Tapi dari kejadian itu mereka tidak sengaja malah menemukan pintu rahasia. Setelah ditelusuri, keempat pintu itu ternyata isinya sama, yaitu tempelan kertas merah dan 1 kertas putih yang bertuliskan kematian. Melihat hal itu, Dongjun menebak jika tempat ini dari awal memang dibangun untuk ritual. 가코노에 Dia yang kembali menelusuri ruangan tersebut tiba-tiba mendengar teriakan Jaeyoung. Karena panik, dia pun langsung bergegas mengeceknya. Tapi yang dia temukan justru Yeon yang sudah tewas. Lalu tiba-tiba iya, tiba-tiba Jaeyoung menyucuk Dongjun dari belakang. Di momen inilah Dongjun sadar jika dari awal Giho bukanlah orang yang mengumpulkan mereka semua untuk ikut kontes video YouTube, melainkan Jaeyoung itu sendiri. Jaeyoung pun menjelaskan kenapa dia melakukan semua ini dan kenapa mereka semua yang Jaeyoung pilih. Jadi saat masih kecil dia berjanji pasti akan selalu melindungi kakaknya. Namun saat dia kehilangan kakaknya, hal itu membuat Jaeyoung sangat sakit. Tapi mereka semua selalu tertawa dan menyuruh Jaeyoung untuk melupakan kakaknya dan mengikhlaskan kepergiannya. Tapi tawa mereka malah dianggap sebagai ejekan oleh Jaeyoung. Kemudian diperlihatkan juga awal mula bagaimana kakaknya bisa tewas. Jadi saat mereka hanya berdua di rumah, si kakak yang pincang tidak bisa mengambil benda. Karena hal itulah si kakak tidak sengaja terpleset dan akhirnya meninggal. Malam harinya ketika orang tuanya kembali, si ibu pun menjadi sangat histeris setelah mengetahui anak pertamanya telah meninggal. Setelah kejadian itu, orang tuanya selalu bertengkar yang berakhir dengan perpisahan. Sampailah si ayah menikah lagi dengan seorang wanita yang sudah memiliki anak perempuan yang menjadi adik tirinya, yang tidak lain adalah Sewu. Singkat waktu, tidak lama sebelum ini, Jaeyoung membaca sebuah ritual untuk menjadikan roh menjadi hidup dalam tubuh yang baru. Syarat dari ritual itu adalah setelah 5 ramalan menjadi nyata dan 5 nyawa sudah diberikan, maka orang mati bisa dihidupkan kembali. Dan tebak ritual apa yang dia baca. Tidak lain dan tidak bukan, ritual itu adalah ritual pemanggilan iblis siluman kambing.
Dari apa yang dia baca tersebutlah, Jayong memutuskan untuk mengorbankan kelima temannya dan menjadikan Sewu sebagai tubuh arwah kakaknya. Kini untuk memenuhi semua syaratnya, Jayong dengan tega menghabisi pria yang mencintainya. 서우야. Setelah menghabisi Dongjun, Jayong kembali memakaikan gelang kaki beserta baju mendiang kakaknya. Dia juga sempat melihat kertas pertanyaan milik Sewu yang isinya apakah Jayong menyayangi dirinya. Ternyata selama ini Sewu tulus menyayangi Jayong meskipun dia adalah kakak tirinya. Tapi sayangnya Jayong aja yang sudah menjadi wanita gila. 문을 열었습니다. 들어오세요. Setelah berhasil melakukan ritualnya, Jayong pun sangat senang karena ternyata hal itu berhasil mengembalikan arwah kakaknya ke tubuh yang baru. Tapi hal itu hanya bertahan sementara karena faktanya ritual itu bukan untuk menghidupkan arwah, tapi tipu daya si iblis kambing agar bisa dikeluarkan dari neraka. Artinya yang merasuki tubuh Sewu bukanlah arwah kakaknya, melainkan si iblis kambing. 넘어지고 병원에 있다가 깨어났어. 어디야? Jayong yang sudah terkena tipu daya si iblis bahkan sampai melakukan ritual ini akhirnya juga ikut berakhir tewas di tangan si iblis kambing. Jayong sangat mubazir sekali. Mana udah cantik, bibir seksi, gede juga, pipinya, malah menjadi wanita gila. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah pentingnya kita memiliki agama sebagai pondasi agar tidak gampang masuk dalam tipu daya iblis. Dan kita juga harus belajar menerima kepergian seseorang. Karena pada dasarnya semua makhluk pasti akan kembali kepadanya.